Pemain keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh tampak telah beradaptasi dengan rekannya di skuad Garuda. Hal itu terlihat dalam sesi pemusatan latihan di Bali, di mana Sandy Walsh tampak lancar menghitung gerakan latihan 1 hingga 6. Bahkan di akhir gerakan tersebut Sandy mengucapkan bagus-bagus. Tentu hal tersebut menunjukkan adaptasi yang baik untuk memahami komunikasi dengan punggawa Garuda lainnya dalam pertandingan. Sebab ia tidak kebingungan dengan masalah bahasa. Sandy Walsh sendiri mengaku telah belajar bahasa Indonesia sejak proses naturalisasi belum rampung. Kondisi fisik pemain timnas Indonesia yang menurun terus dibangkitkan kembali dalam pemusatan latihan di Bali. Sintayong menyebut lemak para pemain yang meningkat lantaran lama tidak bermain. Untuk itu latihan intensitas tinggi menjadi menu latihan Fahrudin Arianto dan kawan-kawan dalam persiapan menuju Piala AFF 2022. Lebih lanjut lagi, pelatih asal Korea Selatan itu berharap dengan liga kembali bergulir maka bisa memberi aspek positif bagi tim nasional. Usai mengalahkan Persikabo dalam lanjutan Liga 1, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku senang. Sebab PSM Makassar tidak diperkuat 3 pilar timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, dan Yaakob Sayuri. Meski sempat mempertanyakan pemanggilan para pemainnya tersebut, Tavares mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Sementara itu, kemenangan PSM Makassar atas Persikabo di Liga 1 memperpanjang rekor tak terkalahkan tim berjuluk Juku Echa tersebut dalam 12 pertandingan di Liga 1 musim ini. Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola di Indonesia menjadi angin segar bagi pegiat sepak bola dari mulai pemain, pelatih hingga pengurus klub. Juga bagi para supporter setelah sekian lama menantikannya. Selain itu, dengan bergulirnya kembali kompetisi akan menguntungkan untuk tim nasional Indonesia yang akan menghadapi sejumlah agenda besar pada akhir tahun 2022 hingga 2023 mendatang. Terdekat adalah Piala AFF 2022, kemudian tahun depan Indonesia akan melangkah di putaran final Piala Asia 2023. Begitupun dengan timnas Indonesia U20 yang akan bertanding di Piala Asia U20 pada 2023 dan Piala Dunia U20. Kabar buruk kembali menghampiri Thailand jelang gelaran Piala AFF 2022 ini. Di mana salah satu gelandang berkualitas Thailand, Sivakorn Thiatrakul, dikabarkan tak memenuhi panggilan sang pelatih Mano Polking. Dikutip dari Siam Sports, Sivakorn Thiatrakul mengajukan diri mundur dari skuad Thailand di Piala AFF 2022 usai cedera saat membela klubnya. Pihak klub Chiang Rai United sudah melaporkan cederanya Sivakorn Thiatrakul ke Federasi Sepak Bola Thailand yang kemudian diteruskan ke staf pelatih. Situasi tak ideal yang dihadapi oleh Thailand tentunya bisa memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Brunei Darussalam menjadi negara kejutan yang dipastikan tampil di Piala AFF 2022 usai mengalahkan Timor Leste di babak play-off. Ini menjadi keikutsertaan pertama Brunei di Piala AFF sejak terakhir kali ikut pada 1996 alias 26 tahun silam. Brunei pun memiliki 3 pemain yang patut diwaspadai. Di antaranya ialah Azwan Saleh yang merupakan jenderal lapangan tengah, Abdul Azizi yang menjadi ujung tombak, dan juga Razime Ramli yang merupakan tandem Abdul Azizi. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dikabarkan geram lantaran pemainnya dipanggil timnas Indonesia saat Liga 1 kembali digulirkan. Pria Jerman itu mengaku aneh para pemain klub justru berlatih dengan timnas di luar kalender FIFA Matchday. Ini merupakan pengalaman pertama yang dihadapi oleh Doll sepanjang karirnya sebagai pelatih. Sementara itu, Doll juga berpandangan bahwa supporter Persija mempunyai hak untuk melihat para pemain terbaik mereka mentas di Liga. Diketahui 3 pemain Persija yang membela timnas Indonesia ialah Muhammad Ferrari, Hansa Muyama, dan Sahrian Abimanyu. 3 punggawa PSM Makassar yakni Yaakob Sayuri, Zaki Ashraf, dan Ramadan Sananta dikabarkan absen pada TC Timnas Indonesia. Hal itu diketahui lewat sesi wawancara pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam YouTube PSSI. Baik Yaakob Sayuri, Zaki Ashraf, dan Ramadan Sananta tidak hadir ke lapangan saat pembuatan video wawancara itu. Dalam video yang beredar, tim media PSSI meminta Sintayong menjelaskan kenapa ketiga pemain PSM tersebut tidak mengikuti latihan pada hari itu. Namun Sintayong menunjukkan ekspresi yang kurang senang. Tim media PSSI yang sepertinya sadar langsung menyodorkan pertanyaan lain. Pemain keturunan Sandy Walsh rajin membagikan momen kebersamaan bersama skuad timnas Indonesia. Postingan Sandy Walsh sontak ramai mengundang komentar, tidak terkecuali dari Sade Ramdhani yang merupakan pemain paling kocak di skuad Garuda. Ex-Sabah FC tersebut menyeletuk, "Bro, jangan lupa tikam," sembari memberikan emoji tersenyum dan api berkobar. Sontak komentar Sadil mengundang perhatian netizen lantaran tak ingin Sandy Walsh terbawa dengan bahasa kasar.
Tentu hal tersebut merupakan candaan untuk mencairkan suasana Timnas Indonesia di bawah kerasnya pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Kerasnya latihan Timnas Indonesia membuat striker anyar skuad Garuda Spasojevic kelelahan. Hal itu diketahui lewat unggahan akun resmi PSSI. Terlihat Spasojevic mendapatkan latihan fisik untuk kelincahan. Latihan itu pun tampaknya terasa berat di kaki dan pernafasan. Sebab suara Spasojevic sampai terdengar dalam video, padahal jarak kameranya tidak terlalu dekat. Meski terlihat melelahkan, Spasojevic terlihat sungguh-sungguh menjalani latihan tersebut. Tentu hal tersebut harus diapresiasi. Mengingat pemain kelahiran Montenegro tersebut bertekad membuktikan ketajamannya di depan Sintayong. Persaingan lini tengah skuad Garuda membuat Sintayong mengabaikan Evan Dimas sebagai gelandang bertalenta Indonesia. Diketahui Evan Dimas harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas seperti Ricky Kambuaya, Mark Locke, dan pemain regenerasi Marcelino Ferdinand. Selain itu, sejauh ini Evan Dimas belum mencatatkan gol sama sekali dalam 8 laga bersama dengan Arema FC. Dilansir dari data transfer market X, Persija tersebut hanya tampil penuh 1 kali saat berhadapan melawan Borneo FC pada Juli lalu. Bintang Timnas Malaysia Safawi Rashid resmi dipinjamkan ke raksasa Thailand Ratchaburi FC, di mana striker andalan Malaysia yang sempat bermain di Liga Portugal tersebut akan bergabung ke Ratchaburi FC usai Piala AFF 2022 mendatang. JDT meminjamkan Safawi lantaran hanya mencetak 4 gol dan 6 assist dari 26 penampilannya pada musim 2022 lalu. Safawi juga kesulitan mendapatkan menit bermain. Dari 26 penampilan itu, Safawi lebih sering memulai laga dari bangku cadangan ketimbang starter. Padahal performa Safawi bersama dengan Malaysia cukup gacor. Safawi mencetak 4 gol selama Piala AFF 2020 dan menyumbangkan 2 gol pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Dua legenda Vietnam Nguyen Minh Phuong dan juga Nguyen Viet Thanh optimis negaranya mampu meraih gelar juara Piala AFF 2022. Hal itu diungkapkan dalam sesi pers dalam memperkenalkan trofi Piala AFF di Ho Chi Minh City. Minh Phuong menilai Park Hang-seo memiliki tekad kuat untuk mempersembahkan trofi sebelum berpisah dengan Vietnam. Sementara itu, Viet Thuong mengatakan Vietnam masih merupakan kandidat juara meski tim-tim lain juga cukup kuat. Hal itu terbukti lewat persiapan yang lebih matang skuad The Golden Star ketimbang Timnas Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edisi dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.